Teganya suamiku selingkuh dengan pembantu kami. Ternyata itu cara dia memasukkan selingkuhannya ke rumah tanpa aku curiga. Pagi itu, cahaya matahari menembus lembut tirai berwarna krem di kamar utama rumah kami. Aku, Fatma, membuka mata perlahan sambil menarik napas panjang. Udara pagi membawa aroma segar dari taman kecil di belakang rumah, bercampur wangi kopi yang samar-samar tercium dari arah dapur. Di sebelahku, Aldi, suamiku, masih terlelap dengan napas teratur. Wajahnya terlihat tenang, seperti tidak ada beban sama sekali. Sudah hampir 8 tahun kami menikah. Usia pernikahan yang diisi dengan segala macam cerita, suka, duka, perdebatan kecil, dan tentu saja tawa bersama. Dari luar, mungkin orang melihat keluarga kami nyaris sempurna. Aldi bekerja di perusahaan properti ternama di kota, sementara aku mengurus rumah dan usaha butik kecil yang kujalankan dari rumah. Kami belum dikaruniai anak, dan meski terkadang itu menjadi pembicaraan yang sedikit mengusik, kami berusaha tidak membiarkan hal itu merusak keharmonisan. Aku menatap jam di meja samping ranjang. Jarum pendek hampir menyentuh angka 7. Perlahan aku turun dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Aldi. Kegiatan pagiku biasanya dimulai dari dapur, membuat sarapan, memastikan rumah rapi, lalu menyiapkan segala kebutuhan Aldi sebelum ia berangkat kerja. Suara langkahku menggema pelan di lantai marmer ruang tengah. Dari dapur, aku melihat Sari, pembantu kami, sedang mengaduk sesuatu di wajan. Aroma tumisan bawang putih tercium kuat. "Pagi, Bu Fatma," sapa Sari sambil tersenyum. "Pagi, Sari. Tumis apa itu?" tanyaku sambil menaruh tas belanja di meja. "Tumis sayur untuk makan siang, Bu. Sekalian nyiapin telur rebus untuk sarapan," jawabnya. Sari sudah bekerja di rumah kami hampir 3 tahun. Ia rajin, rapi, dan jarang membuat kesalahan. Hubungan kami cukup dekat, meski aku tetap menjaga jarak profesional. Namun beberapa minggu belakangan, ia sering izin pulang kampung atau cuti sehari 2 hari. Alasannya mengurus keluarga. Aku tak terlalu mempermasalahkan, selama pekerjaannya beres. Setelah membantu Sari menata meja makan, aku kembali ke kamar untuk membangunkan Aldi. Ia sudah duduk di tepi ranjang, meraih ponsel dari meja nakas. Jarinya bergerak cepat di layar, entah mengetik pesan atau membalas email. "Kopi atau teh pagi ini?" tanyaku sambil melangkah ke arah lemari pakaian. "Kopi aja, tapi jangan terlalu manis," jawabnya singkat. Matanya tak lepas dari layar ponsel. Entah kenapa, akhir-akhir ini Aldi sering terlihat sibuk dengan ponselnya, bahkan saat baru bangun tidur. Dulu, ia biasanya mengajakku mengobrol sebentar sebelum memulai hari. Aku mencoba mengusir pikiran aneh yang muncul, menepis rasa ingin tahu yang tiba-tiba menyelinap. Setelah sarapan, Aldi berangkat ke kantor dengan mobil hitamnya. Aku mengantar sampai pintu. Seperti biasa, mobil itu melaju perlahan keluar dari gerbang, lalu menghilang di tikungan. Begitu ia pergi, aku kembali ke ruang makan, membereskan piring, lalu duduk sejenak di sofa ruang tamu. Hari itu, aku berencana menata ulang rak-rak butik di ruang belakang rumah. Butik kecil itu menjadi salah satu kebanggaanku. Meski awalnya hanya menerima pesanan jahitan dari teman-teman, kini aku sudah punya pelanggan tetap yang datang dari berbagai daerah. Aku menyalakan musik pelan sambil menata pakaian di gantungan, mencatat stok, dan memotret beberapa koleksi baru untuk diunggah di media sosial. Waktu berlalu cepat. Tanpa terasa, jam dinding menunjukkan pukul 12 siang. Sari memanggilku makan siang. Saat kami makan, ia bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang ibunya yang sedang sakit, tentang adiknya yang baru lulus sekolah. Aku mendengarkan sambil sesekali menimpali, tapi pikiranku entah kenapa kembali melayang ke Aldi. Biasanya, di sela jam makan siang, ia mengirim pesan menanyakan kabarku atau mengabari bahwa ia sedang sibuk rapat. Tapi siang itu, ponselku diam saja. Aku mencoba tidak ambil pusing. Toh, mungkin dia memang benar-benar sibuk. Sore hari, aku duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Udara mulai sejuk.
Langit perlahan berubah warna. Saat itulah aku melihat Aldi pulang lebih awal dari biasanya. Mobilnya masuk ke halaman, dan ia keluar sambil membawa beberapa kantong belanja. "Pulang cepat?" tanyaku begitu ia menghampiri. "Iya, ada rapat dibatalkan." "Oh, ini aku beliin camilan buat kita," jawabnya sambil tersenyum. Kami menghabiskan sore dengan makan camilan sambil menonton televisi. Dari luar, semua terlihat biasa saja. Tapi di sudut hatiku, entah kenapa ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka ponsel dan melihat foto-foto lama kami. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi mungkin, ada hal-hal yang akan terungkap di kemudian hari. Hal-hal yang saat ini masih tersembunyi rapat di balik sikap manis dan perhatian Aldi. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis ruang makan, memantulkan kilau keemasan pada meja makan kayu jati yang selalu menjadi pusat aktivitas keluarga setiap pagi. Aroma harum teh melati buatan Fatma menguar, bercampur dengan wangi roti panggang dan mentega yang baru saja diangkat dari pemanggang. Suasana rumah terasa hangat dan damai, setidaknya dari luar. Fatma sedang memotong buah pepaya di atas talenan. Tangannya cekatan. Sesekali matanya melirik ke arah pintu dapur ketika mendengar suara langkah kaki yang pelan namun pasti mendekat. "Selamat pagi, Bu." Suara Andin terdengar sopan, diiringi senyum tipis. Gadis itu sudah mengenakan celemek dan mengikat rambutnya tinggi, memperlihatkan leher jenjangnya. Fatma menoleh sambil membalas senyum. "Pagi, Din. Kamu sudah bangun dari subuh?" "Iya, Bu. Tadi saya sudah sapu halaman dan nyapu ruang tamu," jawab Andin pelan, sambil mulai menata piring-piring di meja makan. Gerakannya tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan rumah itu, padahal baru beberapa minggu bekerja. Fatma mengangguk, memperhatikan dari ujung mata. Dia memang mengakui kalau Andin rajin dan cekatan. Setiap pekerjaan rumah dikerjakan dengan rapi, bahkan seringkali lebih cepat dari yang diharapkan. Namun, ada sesuatu dari Andin yang sulit dijelaskan, bukan sesuatu yang jelas-jelas buruk, hanya terlalu sempurna untuk ukuran pembantu yang baru bekerja. "Pak Aldi belum bangun?" tanya Fatma, berusaha terdengar biasa saja. Andin tersenyum tipis. "Tadi saya ketuk pintu kamarnya, Bu, tapi kayaknya beliau masih mandi." Fatma mengangguk lagi, lalu kembali memotong buah. Tapi telinganya menangkap suara langkah di lorong atas rumah. Beberapa saat kemudian, Aldi turun tangga dengan setelan rapi, kemeja biru muda dan celana kain abu-abu, rambutnya disisir licin, aroma parfumnya langsung memenuhi ruang makan. "Selamat pagi," sapa Aldi sambil mencium pipi Fatma sekilas, lalu duduk di kursi ujung meja. Fatma membalas sapaannya sambil menuangkan teh. "Sarapan dulu, Mas, sebelum berangkat." Andin meletakkan piring berisi omelet di hadapan Aldi. "Silakan, Pak," katanya. Suaranya lembut namun cukup terdengar. Aldi menatap Andin sebentar sambil tersenyum singkat, lalu berkata, "Terima kasih." Fatma memperhatikan interaksi itu. Mungkin bagi orang lain, momen itu terlihat biasa saja. Tapi bagi seorang istri yang terbiasa membaca bahasa tubuh suaminya, Fatma merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda. Bukan tatapan lama, bukan senyum berlebihan, hanya sekilas, tapi cukup membuat hati kecilnya berdesir tak nyaman. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Andin selalu bangun lebih awal dari Fatma, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi. Kadang, saat Fatma baru turun dari kamar, ia mendapati Andin dan Aldi sudah berada di ruang makan, membicarakan hal-hal ringan seperti cuaca atau pekerjaan kantor Aldi. Fatma mencoba berpikir positif. Toh, Andin adalah pembantu yang ia sendiri terima bekerja di rumah ini. Tidak ada salahnya suami berbicara dengan pekerja rumah tangga, apalagi membicarakan hal yang wajar. Tapi entah kenapa, setiap kali Fatma melihat mereka berdua, ada rasa ganjil yang sulit diabaikan. Suatu sore, ketika Fatma sedang menata vas bunga di ruang tamu, ia mendengar suara tawa dari dapur. Tawa Aldi, sesuatu yang jarang terdengar di rumah akhir-akhir ini, terdengar ringan, seolah ia benar-benar menikmati percakapan.
Fatma berjalan pelan ke arah dapur. Dari ambang pintu, ia melihat Aldi bersandar di meja dapur sambil memegang secangkir kopi, sementara Andin berdiri di dekat kompor, mengaduk sesuatu di panci. Mereka berbicara santai. Andin sesekali tertawa kecil, dan Aldi terlihat santai. Fatma masuk sambil tersenyum. "Ngobrol apa? Nih, kok sampai ketawa-ketawa?" Aldi menoleh. "Ah, ini Andin cerita waktu kecilnya di kampung. Lucu banget." Andin tersenyum sopan, lalu kembali fokus ke masakan. Fatma mengangguk, berusaha menekan rasa yang mulai muncul di dadanya. "Oh, gitu." Ia melanjutkan pekerjaannya di ruang tamu, tapi suara tawa mereka tadi terus terngiang-ngiang di kepalanya. Malam itu, saat mereka berdua sudah berada di kamar, Fatma mencoba mengajak Aldi berbicara. "Mas, kamu betah kerja di kantor akhir-akhir ini?" tanya Fatma sambil berbaring. Aldi menghela napas. "Ya, begitulah. Kerjaan banyak, tapi biasa aja." "Kok aku lihat kamu sering ngobrol sama Andin, kelihatannya akrab banget," ucap Fatma setengah bercanda, setengah serius. Aldi tersenyum samar. "Ya namanya juga kerja bareng di rumah. Masa nggak boleh ngobrol? Dia kan bantuin kita." Fatma terdiam. "Iya sih, aku cuma nanya." Aldi memeluk Fatma sebentar lalu memejamkan mata. Fatma memandanginya dalam remang lampu tidur. Tidak ada bukti, tidak ada alasan jelas, hanya firasat yang membuatnya gelisah. Beberapa hari kemudian, Fatma memutuskan untuk mengamati lebih cermat. Ia mulai memperhatikan jadwal Andin, kebiasaan Aldi saat di rumah, bahkan ekspresi kecil yang mungkin selama ini terlewat. Semakin ia perhatikan, semakin banyak hal kecil yang terasa aneh. Misalnya, Aldi yang biasanya jarang sarapan kini selalu menyempatkan duduk di meja makan setiap pagi. Atau Andin yang selalu punya alasan untuk berada di ruangan yang sama dengan Aldi, entah itu untuk mengantar minum, mengambil dokumen, atau membersihkan sesuatu. Semuanya masih dalam batas wajar. Tapi Fatma mulai merasa bahwa ada garis tipis yang mulai dilanggar. Garis yang memisahkan interaksi profesional dan sesuatu yang lebih personal. Dan di titik ini, rasa penasaran mulai tumbuh di dalam dirinya. Pagi itu, Fatma terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus tirai tipis kamarnya, menandakan hari sudah cukup terang. Suara burung di luar jendela terdengar bersahut-sahutan, membuat suasana pagi terasa lebih hidup. Ia menghela napas pelan sebelum bangkit dari ranjang, mengatur lipatan selimut, lalu berjalan pelan menuju kamar mandi. Di cermin, wajahnya terlihat segar meski sedikit pucat. Fatma membasuh muka dengan air dingin, mencoba mengusir sisa kantuk yang masih menggantung. Aroma sabun wangi memenuhi ruang kecil itu, memberi sedikit energi untuk memulai hari. Begitu keluar dari kamar, langkah Fatma mengarah ke dapur. Aroma kopi yang ia seduh sendiri terasa begitu akrab di hidungnya. Di meja makan, ia menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur rebus, dan potongan buah. Aldi, suaminya, biasanya baru bangun sekitar setengah jam setelahnya. Sambil menunggu, Fatma membuka ponsel untuk melihat pesan masuk. Tidak ada yang istimewa, hanya chat dari grup keluarga dan beberapa notifikasi belanja online. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Aldi keluar sambil menguap lebar. Rambutnya sedikit berantakan, namun senyum tipisnya tetap muncul saat matanya bertemu dengan Fatma. "Pagi," sapa Aldi singkat. "Pagi, Mas. Sarapan sudah siap," jawab Fatma sambil tersenyum. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Aldi mengambil roti, mengolesinya dengan selai, lalu menggigit sambil menatap ponsel. Fatma tidak terlalu mempermasalahkan kebiasaan itu. Ia sudah terbiasa. Namun, ia memperhatikan bahwa akhir-akhir ini Aldi lebih sering fokus pada ponsel ketimbang mengajak berbincang di pagi hari. "Mau aku buatkan kopi juga, Mas?" tanya Fatma. Aldi mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Fatma bangkit, menuangkan kopi panas ke cangkir kesukaan Aldi, lalu meletakkannya di depan sang suami. Ia kembali duduk, melanjutkan sarapannya sambil sesekali mencuri pandang.
Setelah sarapan selesai, Aldi buru-buru beranjak, merapikan kemeja, lalu mengambil tas kerja. "Mas berangkat dulu, ya?" ucapnya sambil mengecup kening Fatma sekilas. "Hati-hati di jalan," jawab Fatma sambil mengantar sampai pintu. Begitu pintu tertutup, Fatma berdiri sejenak di ruang tamu. Rumah terasa sepi lagi. Ia memutuskan untuk membersihkan rumah, mulai dari menyapu lantai hingga menata ulang vas bunga di ruang tengah. Menjelang siang, Fatma mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas untuk menyiapkan makan siang. Saat sedang memotong sayuran, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Aldi masuk. "Nanti sore aku agak pulang malam. Ada rapat mendadak." Fatma membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada yang aneh, tetapi entah kenapa, hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Ia membalas singkat, "Baik, Mas. Semoga rapatnya lancar." Sore itu, Fatma menghabiskan waktu dengan menonton drama di televisi sambil merajut. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam ketika suara pintu depan terbuka. Aldi masuk dengan wajah terlihat lelah. "Kamu belum makan?" tanya Fatma sambil berdiri dari sofa. "Belum. Lapar banget," jawab Aldi sambil menaruh tas. Mereka makan malam bersama. Aldi tampak tidak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum saat Fatma menawarinya lauk tambahan. Setelah makan, ia langsung menuju kamar, mengatakan bahwa ia ingin tidur lebih cepat. Malam itu, saat Fatma berbaring di sampingnya, matanya tetap terbuka menatap langit-langit. Ada perasaan aneh yang mulai mengganggu pikirannya. Bukan curiga, tapi seperti ada jarak yang perlahan terbentuk. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa mungkin Aldi hanya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun, tanpa disadarinya, sesuatu mulai berubah di dalam rumah itu. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai kamar, membangunkan Fatma dengan lembut. Di luar, suara burung-burung bercampur dengan gemerisik daun yang digoyang angin, menciptakan suasana yang seharusnya menenangkan. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang membuat Fatma merasa sedikit berbeda pagi itu. Tidak ada yang mencolok, tetapi naluri seorang istri memang kadang bisa menangkap hal-hal yang tidak tertangkap mata. Aldi sudah bangun lebih dulu. Saat Fatma membuka mata, sisi tempat tidur di sebelahnya kosong, hanya menyisakan selimut yang sudah rapi dilipat. Ia mengernyit pelan. Biasanya, Aldi baru bangun setelah Fatma menggoyang-goyang bahunya atau setelah aroma kopi menyeruak dari dapur. Tapi kali ini, ia sudah hilang dari pandangan bahkan sebelum Fatma sempat meraih ponsel untuk melihat jam. Dari lantai bawah, samar-samar terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Fatma turun perlahan. Langkahnya terdengar ringan di lantai marmer yang dingin. Bau harum kopi sudah menyambutnya bahkan sebelum ia sampai ke dapur. Anehnya, ketika ia sampai di ambang pintu, Aldi berdiri membelakangi, mengenakan kaos rumah abu-abu dan celana training hitam. Di depannya, Andin berdiri dengan celemek yang rapi, sedang mengaduk kopi di meja makan, bukan di dapur. Fatma tersenyum tipis, mencoba menganggap itu biasa saja. "Rajin sekali pagi ini, Din," ucapnya pelan. Andin menoleh cepat, seakan sedikit terkejut melihat Fatma. "Oh, Bu, ini cuma bantu bikin kopi buat Pak Aldi," jawabnya sambil tersenyum. Aldi menoleh sebentar, lalu duduk di kursi makan tanpa banyak bicara. "Kopinya harum sekali, Din," komentarnya ringan. Sebelum meminum seteguk, Fatma mencoba mengabaikan sedikit rasa janggal yang muncul. Ia tahu Andin memang cekatan, tapi biasanya Andin tidak pernah membuatkan kopi untuk Aldi langsung tanpa sepengetahuannya. Namun, ia memilih menahan komentar. Mungkin memang hanya kebetulan. Setelah sarapan, Aldi pamit lebih awal dari biasanya. Katanya, ada rapat mendadak di kantor. Fatma mengangguk. Meskipun matanya sempat mengikuti gerak tubuh Aldi yang sedikit terburu-buru saat mengambil kunci mobil. Ia tidak ingin bersikap berlebihan, tapi keganjilan pagi itu masih menempel di pikirannya. Siang harinya, Fatma memutuskan untuk merapikan lemari pakaian di kamarnya. Saat sedang menurunkan beberapa kemeja milik Aldi untuk disetrika, ia menemukan parfum baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Botolnya elegan,
dengan aroma yang manis sekaligus tajam. Fatma tahu betul Aldi tidak pernah memakai parfum jenis itu. Seleranya lebih ke aroma maskulin kayu dan sedikit aroma rempah. Ini berbeda. Ia memegang botol itu cukup lama, mencoba mengingat apakah Aldi pernah menyebutkan membelinya. Tidak ada. Lebih anehnya lagi, botol itu terselip di bagian paling belakang laci, seakan sengaja disembunyikan. Menjelang sore, Fatma duduk di ruang keluarga sambil membaca buku. Dari dapur terdengar suara Andin yang sedang berbicara lewat telepon. Nadanya terdengar pelan, tapi ada tawa kecil yang membuat Fatma menajamkan telinga. Ia tidak menguping secara terang-terangan, tapi beberapa kata seperti, "Nanti kalau dia nggak ada," dan "jam segitu aman," sempat terdengar. Fatma merasakan dadanya sedikit mengencang. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, namun hatinya sudah mulai menyusun potongan-potongan kecil yang membuatnya gelisah. Meski belum ada bukti kuat, ia tahu instingnya jarang salah. Malamnya, ketika Aldi pulang, ia tampak lebih rapi dari biasanya untuk ukuran orang yang katanya hanya pulang dari kantor. Rambutnya tertata, dan aroma parfum manis yang sama dengan yang Fatma temukan siang tadi tercium jelas. Fatma tidak menanyakan apapun malam itu, hanya mengamati dengan tenang. Ia tidak mau meledak tanpa persiapan. Dalam hati, Fatma mulai membuat rencana. Ia akan mencari tahu lebih jauh. Untuk saat ini, ia akan diam, mengamati, dan menyusun strategi. Karena kadang, keheningan adalah cara paling efektif untuk membuat rahasia terungkap dengan sendirinya. Namun, satu hal yang Fatma rasakan pasti, hari-hari yang terlihat biasa ini ternyata menyimpan sesuatu yang tidak benar-benar biasa. Dan ia tahu, cepat atau lambat, tabir itu akan terbuka. Malam itu Fatma berbaring di kamar. Lampu tidur menyala redup di sudut ruangan. Matanya menatap langit-langit. Pikirannya melayang ke kejadian beberapa minggu terakhir. Ada banyak hal kecil yang terus mengusik benaknya. Aldi, suaminya, semakin sering pulang larut malam. Awalnya, ia percaya saja dengan alasan pekerjaan menumpuk. Apalagi Aldi memang sedang memegang proyek besar di kantornya. Namun, ada nada berbeda dalam sikap Aldi yang belakangan ini sulit diabaikan. Setiap kali Fatma mencoba mengajaknya berbicara serius, Aldi cenderung menjawab singkat atau bahkan mengalihkan topik. Sikap hangat yang dulu selalu membuat Fatma merasa dicintai, kini digantikan dengan perhatian yang terasa, terpaksa. Aldi memang masih menunaikan kewajibannya sebagai suami di permukaan. Memberi uang belanja, menyapa saat pulang, menanyakan kabar anak mereka yang sedang sekolah di luar kota, tetapi tatapan matanya tak lagi memancarkan keintiman seperti dulu. Siang tadi, Fatma kembali teringat bagaimana Aldi begitu semangat mempekerjakan pembantu baru mereka, Andin. Gadis itu terlihat sopan, murah senyum, dan bekerja dengan cekatan. Fatma, yang sejak awal menyambutnya dengan ramah, tak pernah menaruh curiga sedikit pun. Bahkan, ia bersyukur kehadiran Andin membuat pekerjaan rumah menjadi lebih ringan. Namun, semakin hari Fatma mulai menyadari bahwa Andin dan Aldi sering berada di ruangan yang sama tanpa ia sadari sebelumnya. Bukan sekali dua kali, Fatma menemukan Aldi berdiri di dapur berbicara dengan Andin, meski obrolannya terdengar ringan. Aldi akan tertawa pelan. Andin menunduk malu. Awalnya, Fatma menganggap itu wajar. Bagaimanapun, Aldi memang tipe pria yang mudah bergaul. Tetapi, ada tatapan aneh yang sempat tertangkap mata Fatma. Tatapan yang terlalu lama untuk sekadar basa-basi. Malam itu, Fatma memutuskan untuk tidak lagi mengabaikan rasa tidak enak di hatinya. Ia mulai memutar kembali setiap kejadian sejak Andin masuk ke rumah. Ia teringat bagaimana Aldi yang biasanya cuek soal urusan dapur, tiba-tiba beberapa kali memberi masukan pada Andin soal masakan. Ia juga teringat bagaimana Aldi dengan santai memuji Andin karena rapi mengatur meja makan. Pujian yang, seingat Fatma, jarang ia dengar dari Aldi untuk dirinya sendiri belakangan ini. Keesokan paginya, Fatma bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di meja makan sambil memperhatikan jam dinding. Aldi masih di kamar mandi, bersiap untuk berangkat kerja. Andin sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan.
Fatma sengaja menunggu momen ketika Aldi keluar dari kamar untuk melihat interaksi mereka. Tak lama, suara langkah kaki Aldi terdengar di lorong. Ia keluar dengan kemeja rapi, rambut tersisir, dan aroma parfum yang lebih kuat dari biasanya. Andin yang sedang memotong buah menoleh, tersenyum kecil, lalu buru-buru menunduk lagi. Aldi berjalan melewati Fatma sambil memberi ciuman singkat di pipinya, lalu langsung menuju dapur. Fatma pura-pura sibuk mengaduk kopi di cangkir. Dari sudut matanya, ia melihat Aldi berdiri cukup dekat dengan Andin, menyentuh bahunya sebentar sambil berkata sesuatu yang membuat Andin tersenyum malu. Momen itu hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup untuk membuat jantung Fatma berdegup kencang. Sepanjang sarapan, Fatma berusaha menahan diri agar tidak terbawa emosi. Ia menatap Aldi yang dengan santainya bercerita tentang rapat di kantor. Andin sesekali datang ke meja makan untuk menambah lauk. Pandangannya tak pernah benar-benar bertemu dengan Fatma. Setelah Aldi berangkat kerja, Fatma memanggil Andin ke ruang tengah. Dengan nada halus, ia mulai bertanya tentang bagaimana pekerjaannya sejauh ini. Andin menjawab sopan, namun Fatma merasa ada kegugupan yang sulit disembunyikan. Beberapa kali Andin menghindari kontak mata, seolah takut sesuatu akan terbaca dari sorot matanya. Hari-hari berikutnya, Fatma mulai lebih waspada. Ia memperhatikan pola gerak Aldi dan Andin. Sesekali ia sengaja muncul tiba-tiba di ruangan tempat keduanya berada. Kadang mereka terlihat sedang membicarakan hal sepele, kadang Aldi hanya sekadar lewat. Tetapi, rasa tidak percaya itu semakin sulit ia redam. Di tengah rasa curiga itu, Fatma sadar bahwa ia butuh kepastian, bukan hanya prasangka. Ia mulai memikirkan cara untuk mengetahui kebenarannya tanpa menimbulkan kegaduhan. Hatinya bimbang, antara ingin percaya pada suaminya atau menghadapi kenyataan yang mungkin menghancurkan rumah tangganya. Malam itu, saat hujan turun rintik-rintik di luar, Fatma duduk di ruang tamu seorang diri. Pikirannya dipenuhi bayangan Aldi dan Andin. Ia tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan terungkap, dan ia harus siap, meski kemungkinan terburuk sekalipun. Pagi itu, Fatma terbangun lebih awal dari biasanya. Udara di kamar terasa sejuk karena jendela yang sedikit terbuka semalam, membiarkan embusan angin menyelinap masuk. Cahaya matahari baru saja mulai menyentuh permukaan tirai tipis, memberi nuansa lembut di ruangan itu. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi suaminya yang masih terlelap. Aldi tidur dengan posisi miring, wajahnya tenang, seakan tak pernah menyimpan rahasia apapun. Fatma menghela napas pelan, lalu melangkah ke kamar mandi. Hari ini ia memutuskan untuk menyiapkan sarapan yang sedikit berbeda. Sudah beberapa hari ia tak sempat memasak karena sibuk mengurus pekerjaan di luar rumah. Biasanya, Aldi akan sarapan seadanya atau membeli di luar. Namun, Fatma merasa rindu dengan momen sederhana mereka di meja makan. Ia ingin pagi ini kembali terasa hangat seperti dulu. Di dapur, aroma bawang yang ia tumis mulai menguar. Fatma sedang membuat sup ayam bening, ditambah telur dadar tipis yang diiris halus. Di meja, sudah ada potongan buah segar yang ia siapkan semalam. Ia bergerak cekatan, meski sesekali berhenti untuk memeriksa ponselnya. Ada pesan singkat dari salah satu rekannya, namun ia abaikan dulu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Fatma menoleh, mendapati Andin sudah berdiri di ambang pintu dapur. Pembantu rumah tangga itu mengenakan pakaian rumahan sederhana, rambutnya diikat asal. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Selamat pagi, Bu," sapa Andin dengan suara lembut. "Pagi, Din. Kamu sudah sarapan?" tanya Fatma sambil tetap memotong daun bawang. "Belum, Bu. Saya mau bantu-bantu dulu." Fatma mengangguk. "Boleh. Tolong ambilkan piring besar di lemari atas." "Ya." Andin mengangguk patuh dan segera bergerak. Fatma memperhatikannya sekilas, lalu kembali fokus pada masakannya. Meski Andin terlihat rajin, ada sesuatu yang sulit dijelaskan setiap kali Fatma melihatnya. Bukan rasa curiga yang jelas, tapi lebih seperti bisikan samar di belakang pikiran, sesuatu yang mendorongnya untuk tetap waspada. Ketika sarapan siap,
Fatma memanggil Aldi. Suaminya keluar dari kamar sambil menguap lebar, duduk di kursi meja makan, dan menatap hidangan dengan mata berbinar. Jarang-jarang dapat menu lengkap begini, katanya sambil mengambil sendok. Fatma tersenyum. Makanya, jangan lupa puji kokinya. Aldi terkekeh. Selalu, dong. Mereka mulai makan bersama. Andin duduk di meja kecil dekat dapur, seperti biasa. Namun, Fatma tak bisa mengabaikan tatapan singkat yang Andin berikan pada Aldi. Itu bukan tatapan yang berani, lebih seperti lirikan cepat yang langsung dialihkan. Aldi sendiri tampak tak menyadari, sibuk menyuap makanan sambil bercerita soal rencana kerjanya hari ini. Setelah sarapan, Aldi buru-buru pamit. Fatma sempat menawarkan untuk membawakannya bekal, tapi Aldi menolak dengan alasan akan makan di luar bersama klien. Fatma hanya mengangguk dan melambaikan tangan sampai suaminya keluar gerbang. Begitu pintu gerbang tertutup, Andin mulai membereskan meja makan. Fatma ikut membantu, tapi pikirannya melayang. Ia mengingat kembali tatapan Andin pagi tadi. Bukan berarti ia langsung menuduh, hanya saja ada semacam rasa tak nyaman yang terus menempel. Ia memilih untuk tidak membicarakannya dengan Aldi, setidaknya belum sekarang. Siang itu, rumah terasa sunyi. Fatma menghabiskan waktu di ruang kerja, mengedit beberapa dokumen di laptop. Andin berkegiatan seperti biasa, menyapu, mengepel, mencuci piring, semuanya dilakukan dengan cekatan. Tak ada yang terlihat aneh di permukaan. Menjelang sore, Aldi mengirim pesan singkat bahwa ia akan pulang agak malam karena ada pertemuan mendadak. Fatma membalas dengan singkat, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Namun, ketika matahari hampir tenggelam, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Fatma mengintip dari jendela, melihat Aldi turun dari motor dengan langkah tergesa, mengenakan kemeja yang sama seperti saat berangkat pagi tadi. Yang membuatnya terdiam adalah cara Aldi langsung melangkah ke pintu belakang, bukan pintu depan seperti biasa. Ia menunggu beberapa detik, lalu mendengar suara pintu belakang dibuka pelan. Suara langkah kaki menyusul, disusul percakapan lirih yang tak begitu jelas. Fatma memutuskan untuk tetap di ruang tamu, pura-pura tidak tahu. Namun, di hatinya, rasa penasaran mulai tumbuh pelan-pelan, seperti bara yang menunggu hembusan angin. Pagi itu suasana rumah terasa sedikit berbeda bagi Fatma. Cahaya matahari yang biasanya terasa hangat kini terasa menembus dingin ke dalam hatinya. Aldi sudah bangun lebih awal dan duduk di meja makan, tampak rapi dengan kemeja putih yang baru disetrika. Di depannya ada secangkir kopi yang masih mengepulkan asap, dan di sebelahnya roti panggang dengan selai stroberi. Pagi, ucap Aldi singkat tanpa mengangkat kepala dari layar ponselnya. Pagi, jawab Fatma, mencoba tersenyum walau di dadanya ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Ia memperhatikan gerak-gerik suaminya. Aldi terlihat lebih bersemangat akhir-akhir ini, tapi bukan karena dirinya. Itu yang membuat perasaannya mulai tidak nyaman. Di dapur, suara Andin terdengar sedang membereskan piring dan peralatan masak. Fatma memperhatikannya dari balik pintu. Andin bergerak cekatan. Wajahnya tersenyum seolah tidak menyadari tatapan majikannya. Namun entah mengapa, senyum itu bagi Fatma tidak lagi terlihat tulus. "Mas, hari ini pulang jam berapa?" tanya Fatma sambil menuangkan teh ke gelasnya sendiri. Aldi melirik cepat. "Mungkin agak malam. Ada rapat tambahan. Kamu nggak usah tunggu." Jawabannya terdengar datar, tanpa sedikit pun kontak mata. Fatma menelan ludah. "Baiklah." Sepanjang sarapan, suasana terasa canggung. Aldi sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum kecil melihat layar. Fatma mencoba mencuri pandang, tapi tak bisa melihat jelas apa yang membuatnya begitu fokus. Setelah Aldi pergi, Fatma duduk lama di meja makan, memandangi cangkirnya yang masih setengah penuh. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ia tak mau berburuk sangka, tapi insting seorang istri jarang salah. Hari itu, Fatma sengaja memilih untuk tidak keluar rumah. Ia ingin memperhatikan pola kegiatan Andin. Sejak awal bekerja, Andin memang rajin dan patuh. Namun sejak beberapa minggu terakhir,
Fatma merasakan perubahan yang sulit diabaikan. Sekitar pukul 11 siang, Fatma yang sedang membaca di ruang tamu mendengar suara tawa dari dapur. Ia berdiri perlahan, melangkah tanpa suara, lalu berdiri di ambang pintu. Andin sedang berbicara di telepon sambil tersenyum lebar. Nadanya lembut, dan ada semacam binar di matanya. Fatma tidak mendengar jelas percakapannya, tapi cukup untuk membuat hatinya berdegup lebih kencang. Ada nada manja dalam suara Andin, sesuatu yang biasanya tidak pernah ia dengar sebelumnya. "Lagi di rumah, Mas?" "Iya, nanti kalau sempat, mampir aja," kata Andin lirih sebelum menutup telepon cepat-cepat. Fatma berpura-pura masuk dapur sambil mengambil gelas. "Tadi siapa yang telepon?" tanyanya santai. "Oh, ini, teman lama saya, Mbak. Nanya kabar aja," jawab Andin cepat sambil menunduk, melanjutkan mencuci piring. Fatma mengangguk pelan, tapi matanya terus mengamati. Ia tahu betul, nada gugup Andin itu bukan sekadar karena ditegur mendadak. Sore harinya, saat Aldi pulang lebih awal dari yang dijanjikan, Fatma sengaja menunggu di ruang tamu. Anehnya, begitu membuka pintu, Aldi terlihat terkejut seolah tidak menduga Fatma ada di rumah. "Kok udah pulang?" tanya Fatma. "Rapatnya dibatalin," jawab Aldi singkat. Andin muncul dari dapur membawa segelas jus untuk Aldi. "Mas, Pak, ini jusnya," ucapnya sambil tersenyum. Tatapannya hanya sekilas pada Fatma, lalu kembali menatap Aldi. Adegan kecil itu terasa begitu mengusik. Fatma menangkap sesuatu di antara gerakan tangan Andin dan respon Aldi yang terlalu cepat meraih gelas itu. Seolah ada komunikasi yang tidak terlihat, tapi cukup terasa. Malam itu, Fatma berbaring di tempat tidur tapi matanya tak bisa terpejam. Ia memikirkan semua detail yang ia lihat hari ini. Setiap senyum, setiap lirikan, setiap kata yang terdengar biasa tapi menyimpan makna ganda. Satu hal pasti, mulai malam ini ia akan lebih waspada. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya, bahkan jika itu berarti harus menggali rahasia yang menyakitkan. Malam itu hujan turun deras, memukul atap rumah seperti denting-denting kecil yang tak henti. Fatma duduk sendirian di ruang tamu, menatap gelap di luar jendela. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara hujan dan detak jarum jam di dinding. Matanya sayu, pikirannya berkelindan, mencoba mengurai benang kusut yang selama ini ia biarkan menggantung. Aldi belum pulang. Sudah hampir pukul 11 malam, dan ponselnya tak kunjung memberi kabar. Fatma menggenggam ponselnya erat, seperti berharap benda itu akan bergetar dan memberi jawaban. Sesekali ia menekan layar, membuka daftar pesan, tapi hanya hening yang ia dapat. Beberapa hari terakhir, Fatma merasa ada jarak yang makin melebar antara dirinya dan suaminya itu. Aldi menjadi lebih sering pulang larut. Alasannya selalu sama: pekerjaan menumpuk, rapat mendadak, atau menemani klien makan malam. Namun, tak satu pun dari alasan itu membuat hati Fatma tenang. Ada tatapan Aldi yang kini berbeda, bukan lagi tatapan hangat yang dulu membuatnya merasa aman. Ada semacam jarak, seperti Aldi menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya. Langkah kaki terdengar di teras. Fatma segera bangkit, memandang ke arah pintu yang mulai terbuka. Aldi masuk, jaketnya basah oleh hujan. Ia menutup pintu perlahan, lalu meletakkan kunci di atas meja kecil dekat pintu. Aroma parfum asing menyeruak, bukan aroma yang biasa dipakai Aldi. Fatma tertegun, matanya secara naluriah mencari sumber aroma itu. "Kok belum tidur?" tanya Aldi sambil melepaskan sepatunya. Fatma memaksa senyum. "Nungguin kamu. Aku telepon berkali-kali, tapi nggak diangkat." Aldi tersenyum tipis, mengusap rambutnya yang basah. "Maaf, tadi rapatnya molor, terus hujan deras. Ponselku kehabisan baterai." Fatma mengangguk, meski dalam hati ia menyimpan tanya. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun memilih menahan diri. Ada sesuatu di tatapan Aldi yang membuatnya merasa harus berhati-hati. Saat Aldi menuju kamar, Fatma memperhatikan punggung suaminya itu. Ada bercak kecil di bagian kerah jaketnya. Lipstik warna merah muda pucat. Napasnya tercekat,
Namun ia tetap membiarkan langkah Aldi menghilang di ujung lorong. Hatinya mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan di dalam dirinya. Keesokan paginya, hujan sudah reda. Matahari menyinari halaman rumah, membuat rumput yang basah berkilau. Fatma bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia mencoba menata perasaan, meyakinkan dirinya bahwa bercat lipstik itu mungkin hanya kebetulan, mungkin dari sapaan teman kerja, atau entah apa. Namun, bayangan itu tetap menghantuinya. Andin, pembantu yang sudah beberapa bulan bekerja di rumah mereka, masuk ke dapur sambil membawa keranjang cucian. Ia tersenyum sopan seperti biasa. Namun entah mengapa Fatma merasa tatapan Andin sedikit berbeda pagi itu. Seperti ada rahasia yang hanya ia yang tahu. Tatapan itu cepat sekali berlalu. Tapi cukup membuat Fatma ingin mencari tahu lebih banyak. "Ndak usah nyuci yang itu dulu, Din," kata Fatma sambil menunjuk keranjang. "Aku mau pilihin mana yang bisa masuk mesin." Andin mengangguk, meletakkan keranjang di sudut dapur, lalu keluar tanpa berkata banyak. Fatma menatap punggungnya lama, sebelum akhirnya membuka keranjang dan memeriksa satu persatu pakaian di dalamnya. Ada kemeja putih Aldi di situ, dan di bagian dalam kerahnya, samar-samar, masih ada noda merah muda yang sama seperti yang ia lihat semalam. Tangannya gemetar. Ia duduk di kursi dapur, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak ingin buru-buru mengambil kesimpulan, namun bukti yang kecil itu terasa sangat berat di hatinya. Sepanjang hari, Fatma menjalani aktivitas rumah tangga seperti biasa. Ia berbicara seperlunya dengan Andin, tapi diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya. Ada beberapa hal yang ia perhatikan. Andin kini lebih sering berada di area kamar Aldi, bahkan saat tidak diminta. Kadang ia masuk dengan alasan membersihkan, kadang membawa cucian. Fatma mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya. Sore itu, Aldi pulang lebih awal. Andin terlihat agak gugup, buru-buru membereskan sesuatu di dapur. Fatma memperhatikan dari kejauhan, dan tiba-tiba, tatapan Aldi dan Andin bertemu sebentar. Cepat sekali, tapi Fatma menangkapnya. Ada bahasa diam di sana, sesuatu yang tak seharusnya ada di antara majikan dan pembantunya. Fatma menelan ludah. Dadanya sesak. Ia tahu, langkah berikutnya adalah mencari kebenaran, meski hatinya mungkin akan remuk. Pagi itu, Fatma bangun lebih awal dari biasanya. Udara di luar terasa sedikit lebih sejuk. Sisa hujan semalam masih menempel di dedaunan. Ia melirik ke arah jam dinding. Baru pukul 4:30. Biasanya ia akan terbangun karena suara alarm ponselnya. Tapi kali ini entah kenapa matanya terbuka begitu saja. Mungkin karena perasaan yang akhir-akhir ini terasa tidak tenang. Ia bangkit perlahan, mencoba tidak menimbulkan suara agar Aldi tidak terbangun. Suaminya itu masih terlelap. Wajahnya terlihat tenang, seolah tak ada beban pikiran sedikit pun. Fatma memandangi Aldi sejenak. Laki-laki yang dulu dengan penuh keyakinan ia terima sebagai pendamping hidup. Rasa sayang itu masih ada, tapi belakangan sering diselimuti oleh rasa curiga yang tak bisa ia jelaskan. Fatma menuju dapur, berniat membuat sarapan lebih awal. Namun begitu ia sampai, ia sedikit terkejut melihat Andin sudah ada di sana. Perempuan itu berdiri di depan kompor. Tangannya cekatan menumis sayur. Bau bawang putih yang harum memenuhi ruangan. "Oh, Bu Fatma sudah bangun," sapa Andin sambil menoleh. Senyumnya manis seperti biasa, seakan tak ada hal yang perlu dicurigai. "Iya, pagi-pagi sekali kamu sudah masak," jawab Fatma sambil berusaha terdengar biasa. Andin tertawa kecil. "Iya, Bu. Saya pikir biar nanti ibu nggak repot." Fatma mengangguk pelan. "Bagus kalau begitu. Tapi kamu nggak usah terlalu capek. Nanti malah sakit." Andin hanya mengiyakan, lalu kembali fokus pada masakannya. Sambil memperhatikan Andin bekerja, Fatma mulai menyadari sesuatu. Baju tidur yang dipakai Andin tampak berbeda dari biasanya. Ini bukan seragam tidur yang biasanya ia berikan untuk para pembantu. Bahannya lebih halus, potongannya lebih modern. Fatma mencoba menepis pikirannya. Mungkin saja Andin membeli sendiri atau diberi oleh keluarganya.
Namun, bayangan tentang Aldi yang mungkin diam-diam memberi sesuatu pada Andin muncul begitu saja di benaknya. Saat sarapan, Aldi duduk dengan rapi di kursinya. Ia memuji masakan pagi itu, bahkan sampai mengambil porsi tambahan. "Enak banget, Din. Tumisannya pas banget bumbunya," ujar Aldi sambil tersenyum. Fatma hanya diam, memandangi interaksi itu. Cara Aldi memanggil Andin terdengar terlalu akrab. Andin menunduk sedikit, tersenyum malu, lalu berkata, "Makasih, Pak. Saya senang kalau Bapak suka." Percakapan sederhana itu mungkin terdengar normal bagi orang lain, tapi di telinga Fatma terasa berbeda. Ada nada yang sulit dijelaskan. Hari itu Fatma sengaja tinggal di rumah, membatalkan semua janji keluar. Ia ingin mengamati lebih banyak. Sejak siang, ia duduk di ruang tamu dengan buku di tangan, namun matanya sesekali melirik ke arah dapur. Sekitar pukul 2, Aldi pulang lebih awal dari biasanya. Fatma terkejut karena biasanya ia pulang menjelang maghrib. "Loh, kok cepat?" tanya Fatma sambil berpura-pura heran. "Ah, tadi kerjaannya cepat selesai," jawab Aldi singkat. Tak lama setelah Aldi masuk, Andin muncul dari arah halaman belakang. Tangannya membawa segelas jus jeruk, yang langsung ia berikan pada Aldi tanpa diminta. "Nih, Pak, biar segar," katanya sambil tersenyum. "Pas banget, Din. Haus banget aku," ujar Aldi sambil menerimanya. Fatma berusaha tetap tenang. Namun dalam hati, ia mencatat semua detail yang terjadi. Malamnya, Fatma kembali mendapati hal yang membuat hatinya berdebar tidak nyaman. Saat ia keluar kamar untuk mengambil air, ia melihat cahaya redup dari ruang makan. Suara tawa pelan terdengar. Ketika ia mengintip, ia melihat Aldi dan Andin sedang duduk di meja makan, berbincang sambil makan kue. Aldi mengenakan kaos santai, sementara Andin tampak masih mengenakan baju rumah yang sama sejak sore. Fatma mundur perlahan, tak ingin mereka tahu ia memperhatikan. Dadanya terasa sesak. Mungkin ini hanya kebetulan, atau mungkin memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Keesokan harinya, Fatma memutuskan untuk berbicara dengan Aldi secara halus. Di saat sarapan, ia berkata, "Mas, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sering di rumah lebih awal." Aldi menoleh sebentar lalu berkata, "Ya, lagi nggak terlalu sibuk." "Terus, kamu sering ngobrol sama Andin ya?" tanya Fatma sambil tersenyum, berusaha terdengar santai. Aldi tertawa kecil. "Yang ngobrol biasa aja, kan dia di rumah ini juga." Jawaban itu masuk akal, tapi tidak sepenuhnya menenangkan hati Fatma. Ia tahu, tanda-tanda yang ia lihat bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang belum terungkap. Dan di titik itu, Fatma mulai menyusun rencana untuk mencari tahu kebenaran. Meski itu berarti harus menggali luka yang mungkin akan menghancurkan hatinya. Malam itu, Fatma duduk di ruang tamu sendirian. Lampu gantung memberikan cahaya kekuningan yang hangat, tetapi hatinya terasa dingin. Di tangannya, secangkir teh hangat sudah mulai kehilangan uapnya, tanda bahwa ia terlalu lama membiarkannya tanpa tersentuh. Pandangannya mengarah ke pintu kamar yang tertutup rapat. Di baliknya ada Aldi yang sejak pulang kerja langsung masuk dan tidak banyak bicara. Fatma berusaha mengulang-ulang kejadian beberapa hari terakhir di kepalanya, mencari celah untuk mengerti mengapa Aldi berubah. Namun semakin ia mencoba, semakin banyak puzzle yang tak pas. Jam pulang Aldi makin larut, teleponnya sering berdering lalu buru-buru ia matikan, dan yang paling aneh, Andin semakin sering muncul di area rumah bahkan di luar jam kerja. "Kenapa aku baru sadar kalau selama ini dia ada di sekitar kami, terlalu sering," gumam Fatma lirih. Besoknya, Fatma bangun lebih pagi. Ia sengaja ingin menyiapkan sarapan lengkap agar Aldi betah di meja makan. Nasi goreng spesial, telur mata sapi, dan teh manis kesukaan suaminya. Namun ketika Aldi keluar kamar, ia hanya mengambil satu teguk teh, lalu berkata, "Aku buru-buru, ada rapat mendadak." Fatma tersenyum tipis, mencoba menahan rasa kecewa. "Baik, hati-hati." Aldi hanya mengangguk dan pergi tanpa cium pipi seperti biasanya. Ketika Fatma membereskan meja,
Ia mendengar suara Andin dari dapur. "Bu, saya mau minta izin. Sore ini saya ada urusan keluarga. Jadi mungkin pulang agak malam." "Urusan keluarga?" Fatma menatap Andin lekat-lekat. Senyum pembantu itu terlihat canggung, tapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. "Iya, Bu," jawab Andin sambil mengalihkan pandangan. Siang harinya, Fatma memutuskan untuk tidak keluar rumah. Ia ingin melihat siapa saja yang datang atau pergi. Saat menjelang sore, ia mengintip dari jendela lantai 2. Terlihat Andin keluar rumah, mengenakan baju kasual yang jauh lebih rapi dibanding biasanya. Fatma memperhatikan gerak-geriknya, dan jantungnya berdetak kencang ketika melihat Aldi berhenti di depan rumah dengan mobil. Andin masuk tanpa menoleh. Fatma berdiri terpaku. Rasa panas merambat ke seluruh tubuhnya. Ia tahu ada yang salah. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket, lalu diam-diam menyusul dengan ojek online. Mobil Aldi melaju ke sebuah kafe di pinggir kota. Dari luar, Fatma melihat mereka duduk berhadapan. Aldi tersenyum, senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Fatma. Pemandangan itu membuat Fatma ingin masuk dan menampar mereka berdua. Namun ia menahan diri, memilih memotret dari kejauhan. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena campuran amarah dan luka. Malamnya, Aldi pulang seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Fatma pura-pura tidak tahu, tapi matanya tak lepas dari gerak-gerik suaminya. Ia merasa sedang duduk di atas bom waktu, menunggu ledakan. Di kamarnya, Fatma menatap layar ponselnya. Foto Aldi dan Andin di kafe menatap balik padanya. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hati ia berkata, "Kalau ini benar, aku harus punya bukti yang lebih kuat. Aku tidak boleh gegabah." Malam itu, Fatma memutuskan sesuatu. Ia akan mengikuti Aldi dan Andin sampai ia tahu seluruh kebenaran. Pagi itu, Fatma bangun dengan pikiran yang sudah tertata. Ia tidak lagi hanya ingin menebak-nebak, melainkan ingin mengetahui segalanya dengan mata kepala sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan semalam sudah berganti menjadi tekad. Ia sengaja bersikap seperti biasa, menyiapkan sarapan seadanya, bertanya ringan tentang pekerjaan Aldi, bahkan sesekali tersenyum. Aldi pun terlihat tenang, tidak curiga sedikit pun bahwa Fatma sudah melihatnya bersama Andin kemarin sore. Setelah Aldi berangkat kerja, Fatma mulai menyusun rencana. Ia menghubungi sahabatnya, Rani, yang bekerja di sebuah percetakan kecil tetapi punya banyak kenalan tukang ojek online dan sopir taksi. "Ran, aku butuh bantuanmu untuk mengawasi seseorang," ucap Fatma pelan melalui telepon. Rani sempat terdiam, lalu menjawab, "Kamu serius, Fat? Ini tentang Aldi, ya?" Fatma tidak membantah, hanya berkata, "Nanti aku jelasin. Yang penting aku butuh laporan kalau dia keluar jalur dari kantor." Siangnya, Fatma berusaha mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah. Andin terlihat seperti biasa, mengerjakan tugasnya sambil sesekali mengobrol dengan Fatma. Bahkan, Andin sempat bertanya, "Bu, nanti sore ibu keluar?" Fatma menatapnya singkat lalu tersenyum. "Belum tahu, Din. Kenapa?" "Oh, enggak, cuma nanya aja," jawabnya sambil menunduk. Pertanyaan itu membuat Fatma makin curiga. Ia memutuskan tidak akan keluar rumah sore ini, tetapi ia akan mengamati dengan diam. Menjelang pukul 4, Fatma pura-pura tidur di kamar. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Andin keluar rumah dengan pakaian yang hampir mirip seperti kemarin, rapi dan wangi. 10 menit kemudian, dari balik jendela lantai 2, Fatma melihat mobil Aldi berhenti di ujung jalan. Andin masuk dengan cepat. Lalu mobil itu melaju pergi. Fatma tidak menunggu lama. Ia sudah memesan ojek online sebelumnya dan langsung mengikuti dari jarak aman. Kali ini, mobil Aldi tidak menuju kafe, melainkan ke sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Fatma merasa darahnya berhenti mengalir. Ia berdiri di seberang jalan, menyaksikan mereka masuk ke lobi hotel. Aldi terlihat menunduk. Andin berjalan di belakangnya. Fatma ingin berlari, ingin menghentikan langkah mereka, tetapi kakinya terpaku.
Napasnya terasa berat. Matanya panas. Beberapa menit kemudian, ia menghubungi Rani. Suaranya bergetar. "Ran, aku lihat sendiri. Mereka masuk ke hotel." Di ujung telepon, Rani terdengar marah. "Fat, kamu mau aku datang? Kita samperin mereka sekarang juga." Jangan dulu. Aku butuh bukti yang jelas. Aku nggak mau Aldi memutarbalikkan cerita." Fatma lalu memotret dari berbagai sudut, menyimpan semua di galeri ponselnya. Setelah itu, ia menunggu hampir 1 jam di depan hotel. Saat akhirnya Aldi dan Andin keluar, wajah mereka santai seolah tidak membawa dosa. Mereka masuk mobil dan pergi, sedangkan Fatma menahan diri untuk tidak mengejar. Malamnya, Aldi pulang seperti biasa. Fatma memandangnya lama saat ia masuk kamar. "Kok lihatnya gitu?" tanya Aldi sambil tersenyum tipis. Fatma hanya menggeleng. "Enggak, capek aja." Namun dalam hati, Fatma tahu, ia tidak akan diam lebih lama. 1 langkah lagi, ia akan menyeret kebenaran keluar, apapun risikonya. Pagi itu terasa berbeda di rumah Fatma. Udara sejuk masuk dari jendela besar ruang tengah. Tapi entah kenapa Fatma justru merasa dadanya sesak. Ia duduk di meja makan, hanya menatap secangkir teh hangat yang sudah mulai kehilangan asapnya. Pikirannya berputar tentang semua yang terjadi beberapa minggu terakhir. Aldi, suaminya, duduk di seberang meja. Kali ini tidak ada tatapan menghindar. Tidak ada alasan untuk pergi buru-buru. Sejak terbongkarnya hubungan Aldi dengan Andin, pembantu yang dulu begitu dipercaya Fatma, rumah ini tidak lagi sama. Andin sudah pergi. Kepergiannya bahkan tanpa pamit pada Fatma, hanya meninggalkan surat singkat di dapur. Fatma membacanya berulang kali, tapi tetap saja yang terasa hanyalah sakit dan rasa dikhianati. Aldi meraih cangkirnya, menyesap perlahan. "Fatma, aku tahu tidak ada kata maaf yang cukup untuk memperbaiki semuanya." Fatma hanya mengangkat pandangan sekilas, lalu kembali menatap meja. "Kau bilang begitu setiap kali ketahuan berbohong. Tapi kali ini berbeda. Aldi, kau bukan hanya membohongiku. Kau membawa orang itu masuk rumah ini, tidur di bawah atap yang sama denganku." Nada Fatma tidak meninggi, tapi justru membuat kata-katanya terasa semakin menusuk. Aldi terdiam, jemarinya meremas cangkir. Ia tahu tak ada pembelaan yang bisa menghapus kesalahan itu. Sejak dulu, Fatma selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Ia mengatur keuangan, merawat rumah, bahkan memaafkan Aldi ketika pekerjaannya membuatnya jarang pulang. Tapi kepercayaan yang ia berikan ternyata digunakan untuk menyembunyikan sesuatu yang menghancurkan. "Kenapa harus dia?" tanya Fatma akhirnya. Suaranya nyaris bergetar. "Dari semua orang, kenapa harus Andin? Kau tahu aku menganggapnya seperti adik sendiri." Aldi menghela napas berat. Aku tidak punya jawaban yang bisa membenarkan itu. Aku bodoh. Aku tergoda. Dan aku terlalu yakin kau tidak akan curiga." Fatma mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, rasa sakit itu berubah menjadi dingin. Ada bagian dari dirinya yang sudah tidak ingin mencari alasan lagi. Beberapa hari terakhir, ia mulai membereskan lemari. Bukan hanya untuk merapikan, tapi juga memisahkan mana barang yang akan ia bawa jika suatu saat ia benar-benar pergi. Ia belum memutuskan, tapi langkah-langkah kecil itu terasa perlu. Aldi tampak gelisah melihat Fatma semakin diam. "Apa? Kau ingin berpisah?" tanyanya hati-hati. Fatma tidak langsung menjawab. Ia meneguk teh yang sudah dingin, lalu menatap Aldi dengan mata yang tenang tapi penuh arti. "Aku belum tahu. Yang aku tahu, aku butuh waktu untuk bisa melihatmu tanpa merasa dikhianati lagi." Hening kembali memenuhi ruangan. Di luar, suara burung bercampur dengan gemerisik daun tertiup angin, kontras dengan ketegangan di dalam rumah itu. Malamnya, Fatma duduk sendirian di kamar. Ia memandang keluar jendela, melihat lampu jalan yang redup. Dalam hati, ia sadar bahwa apapun yang ia putuskan nanti, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu, ini adalah kesempatan untuk memulai kembali,
entah dengan atau tanpa Aldi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua terbongkar, Fatma merasa sedikit lebih kuat. 2 bulan telah berlalu sejak percakapan itu. Banyak hal berubah di rumah Fatma, meski dari luar semuanya tampak sama. Suara radio di pagi hari, aroma masakan dari dapur, dan jemuran yang bergoyang di halaman, semuanya tetap ada. Tapi yang hilang adalah rasa yang dulu mengikat mereka sebagai keluarga. Aldi mencoba memperbaiki diri. Ia pulang lebih awal, berhenti berhubungan dengan Andin, dan berusaha menunjukkan perhatian yang dulu jarang ia berikan. Tapi setiap tatapan Fatma masih mengandung jarak yang tak kasat mata. Suatu sore, Fatma duduk di beranda, menatap jalanan yang sepi. Di pangkuannya ada tas kecil berisi beberapa pakaian, buku, dan dompet. Aldi keluar dan berhenti di ambang pintu. "Kau mau pergi?" tanyanya pelan. Fatma tersenyum tipis. "Hanya sementara. Aku butuh waktu sendiri. Aku akan tinggal di rumah kakakku di kota." Aldi menunduk. Ia tidak memaksa, hanya mengangguk, meski matanya menyiratkan ketakutan akan kehilangan. Fatma berdiri, meraih pegangannya, dan berjalan menuju gerbang. Setiap langkah terasa berat, tapi juga ringan pada saat yang sama. Berat karena meninggalkan masa lalu, ringan karena menghadap masa depan yang belum tergores luka. Sesampainya di ujung jalan, ia menoleh sekali. Aldi masih berdiri di sana, tidak bergerak. Fatma mengangkat tangannya, memberi salam perpisahan singkat. Lalu ia melangkah lagi, kali ini tanpa menoleh. Ia tidak tahu apakah kelak ia akan kembali untuk melanjutkan rumah tangga itu, atau memilih membangun hidup baru. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya, ia berjalan dengan langkahnya sendiri, bukan karena diusir, bukan karena terpaksa, tapi karena ia memilih. Di hatinya, ada luka yang belum sembuh, tapi di balik luka itu, ada harapan yang perlahan tumbuh. Dan disinilah cerita ini berakhir, bukan dengan jawaban pasti, melainkan dengan pintu yang terbuka lebar menuju babak baru.